teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko Guritno. Jadi, kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang baru saja saya beli dan merupakan buku pertama dalam hidup saya yang berhasil saya baca sampai selesai dengan 100% niat. Jadi buku ini adalah buku tentang seorang tokoh nasionalis yang sangat saya suka, dengan gayanya dan latar belakang masa lalunya, karena ia seorang pebisnis yang sukses serta seorang pemimpin yang sangat berani. Dan ia adalah Donald Trump. Jadi buku berjudul Donald Trump, First Billionaire President, karya Tri Atmojo dan kawan ini adalah buku yang sangat cocok buat kalian yang ingin kenal lebih dekat dengan seorang Donald Trump. Karena dalam buku ini kalian akan diberikan banyak hal tentang Donald Trump, mulai dari ia lahir, ia dewasa, ia terjun ke dunia bisnis, bangkrut, dan terjun ke dunia politik. Donald Trump dikenal sebagai presiden tertua dalam sejarah Amerika Serikat dengan sikapnya yang tegas dan tidak kenal takut. Kalian pasti kenal Donald Trump yang sering dan tidak akan segan-segan untuk menyerang lawan bicaranya secara langsung di depan media. Dan ia menjadi deretan pemimpin yang disegani dunia dan menjadi pemimpin yang sangat nasionalis. Dan ini penting untuk para pemimpin yang ada di Indonesia. Apakah kita sudah nasionalis seperti Donald Trump? Jadi, kita langsung saja. Buku ini terdiri dari 9 bab dan tidak terlalu tebal, hanya sekitar 167 halaman. Ini berhasil saya selesaikan dalam waktu 4 hari. Itu karena saya orangnya sangat susah dalam baca. Jadi ini buku pertama yang selesai saya baca dengan niat. Nah, karena saya orang yang pertama kali membaca buku, jadi bahasa yang digunakan dalam buku ini itu terbilang sangat mudah dipahami, dicerna. Jadi yang saya rasakan tidak terlalu sulit dengan tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Sangat mudah untuk kita pahami. Nah, meskipun ada 9 bab, tapi saya mengelompokkan buku ini menjadi 3 bagian. 3 bagian yang penting menurut saya. Yang pertama adalah biografi dari seorang Donald Trump, yang kedua adalah Donald Trump memulai bisnis atau seputar bisnis Donald Trump, yang ketiga adalah Donald Trump terjun ke dunia politik. Jadi untuk bagian pertama, kita akan diperlihatkan bagaimana Donald Trump, silsilah keluarganya, saat ia lahir di mana, ia besar di mana, keluarganya bagaimana, ia menempuh sekolah di mana, lalu setelah lulusnya seperti apa. Donald Trump kita kenal sebagai orang yang sangat keras kepala. Jadi dalam menempuh sekolah, ia beberapa kali berpindah-pindah tempat. Lalu kita juga akan diperlihatkan silsilah keluarga Donald Trump pada bagian pertama yang saya katakan tadi. Silsilah keluarga mulai dari ayah, ibu, saudara-saudaranya, lalu istri-istri Donald Trump, dan anak-anak serta cucunya. Serta kita juga akan disuguhkan bagaimana kisah cinta dari seorang Donald Trump, mulai dari ia mengenal pasangan hidupnya, bercerai, menikah lagi, cerai, dan nikah lagi. Dan bagaimana harmonisnya keluarga Donald Trump meskipun ia memiliki istri lebih dari satu. Jadi itu adalah bagian pertama, yaitu tentang seputar biografi Donald Trump. Lalu bagian kedua adalah hal yang sangat penting bagi teman-teman yang ingin jadi seorang pebisnis dan ingin menjadi seperti Donald Trump. Seperti kita ketahui, Donald Trump adalah seorang pebisnis yang sangat sukses. Ia terkenal karena ia seorang pebisnis sebelum dia menjadi seorang presiden. Jadi awal mula Donald Trump menjadi seorang pebisnis adalah berkat ayahnya. Jadi ia terlahir dari keluarga seorang pebisnis. Awalnya ayahnya adalah seorang pebisnis di bidang properti. Jadi ayahnya itu bekerja sebagai orang yang membuat hunian, tempat tinggal, apartemen, dan disewakan kepada masyarakat. Dari sana Donald Trump mulai tertarik dengan bisnis properti. Dari 5 bersaudara, hanya Donald Trump yang tertarik untuk meneruskan bisnis ayahnya, sedangkan saudara-saudaranya memilih jalan lainnya. Seperti kakaknya yang lebih memilih menjadi seorang pilot dibandingkan jadi seorang pebisnis. Nah, di buku ini kalian selain mendapatkan hal-hal tentang bisnis Donald Trump, kalian juga akan mendapatkan banyak sekali quotes atau kata-kata bijak dari seorang Donald Trump. Ya, untuk teman-teman yang suka membuat instant story, bisa kalian cekrek lalu kalian upload. Tapi jangan lupa dibaca dan dipahami. Oke, jadi pada bagian kedua ini kalian akan
bagaimana ya, seperti kita akan dibuat untuk ikut menghitung kekayaan dari seorang Donald Trump. Setelah ia kuliah, ia mulai terjun di dunia bisnis dan mengubah nama organisasi bisnisnya menjadi Trump Organization. Tidak hanya di bidang properti, tapi juga Donald Trump mulai merambah ke bisnis-bisnis lainnya seperti perhotelan. Nah, ia juga terjun ke bisnis kasino. Disinilah awal kisah pahit Donald Trump mulai. Pada saat itu ia mulai, karena kesuksesannya di bisnis properti, ia merasa ingin mencoba bisnis kasino karena di Amerika Serikat bisnis kasino sangat populer. Jadi ia mengakuisisi sebuah perusahaan hotel sekaligus tempat bermain kasino. Tapi karena kurangnya pengalaman Donald Trump di bidang bisnis kasino ini, jadi ia mulai mengalami kebangkrutan. Mulai dari ia harus menjual berapa asetnya, berapa perusahaannya, sahamnya, untuk menutupi hutangnya yang kira-kira dikatakan yaitu hampir ratusan miliar dolar. Ada hal yang membuat saya kecewa dari buku ini, yaitu pada bagian tersebut, pada bagian kebangkrutan Donald Trump. Saya awalnya berharap, dengan melihat judul tersebut, saya berharap mendapatkan sebuah pengetahuan tentang tips-tips dari seorang Donald Trump, bagaimana ia bisa bangkrut, ilmu apa sih yang digunakan oleh Donald Trump sehingga ia bisa keluar dari kebangkrutan. Tapi setelah saya baca, ternyata isinya hanya hal-hal yang umum, seperti Donald Trump bangkrut, ia harus menjual beberapa sahamnya, perusahaannya ini harus dijual, ia harus nutup kanan kiri, negosiasi kanan kiri. Tidak ada pengetahuan yang spesifik yang saya dapat, tapi tidak apa-apa, itu karena itu hanya pendapat saya, dan mungkin pendapat teman-teman setelah membaca buku ini berbeda, itu biasa. Nah, jadi itu bagian kedua. Singkat saja ya, kalau terlalu lama nanti saya nggak review, nanti namanya bedah buku gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu bagian Donald Trump mulai terjun ke dunia politik. Awalnya Donald Trump bergabung pada sebuah partai reformasi, dan di sana ia mulai berkampanye dan mencalonkan diri menjadi seorang calon presiden. Tapi pada akhirnya ia harus menunda karena partai reformasi saat itu harus bubar karena beberapa masalah. Setelah itu ia mulai bergabung ke dalam Partai Republik. Di sana dia tidak langsung mencalonkan diri, tapi lebih memilih untuk menunggu. Dan akhirnya ia mencalonkan diri pada tahun 2016. Pada saat itu ia berhadapan dengan Hillary Clinton. Dalam buku ini kita akan diperlihatkan kontroversi yang sempat terjadi pada saat musim pemilu pada saat itu, di mana seperti yang kita ketahui, Donald Trump pada saat itu kerap sekali melontarkan perkataan-perkataan yang menyerang lawan politiknya, seperti tuduhan-tuduhan. Dalam buku ini diceritakan semua. Ada yang membuat saya kurang, bagaimana ya, saya menganggap bahwa cara penulis menyampaikannya seperti kurang berimbang. Ketika penulis mengatakan bahwa Donald Trump melakukan tuduhan A, B, dan C, saya berharap seharusnya diberikan alasan mengapa Donald Trump melakukan hal tersebut. Apakah yang dilakukan oleh Donald Trump itu semata-mata hanya serangan tanpa alasan dan tanpa kebenaran? Dari beberapa kontroversi yang ditulis di sini, saya melihat ada beberapa hal yang memang sebenarnya hal yang benar dan memang fakta, bukan sekedar tuduhan-tuduhan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Tapi itu hanya opini saya. Kembali lagi kepada teman-teman, opini kita berbeda. Lalu hal yang sangat saya nantikan dari sebuah buku, pasti ada poin utamanya. Saya sarankan buat teman-teman yang kurang seperti saya, yang kurang suka membaca, daripada kalian keburu bosan, kalian langsung aja ke bab terakhir. Karena hal yang kalian perlukan ada di bab terakhir dari buku ini, bab 9. Jadi di sana kalian akan diberitahu etos-etos kerja dan sifat-sifat seorang Donald Trump yang harus kita contoh. Seperti tegas, tidak mudah tersinggung, penuh semangat, percaya diri, dan masih banyak lagi. Ada satu kutipan dari buku ini yang saya rasa sangat luar biasa dari seorang Donald Trump, yaitu tentang percaya diri. Donald Trump mengatakan bahwa kepercayaan diri seseorang adalah kekuatan yang sangat besar.
Jadi ketika seseorang mampu mengalirkan kepercayaan diri ke seluruh tubuhnya, maka ia akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga apabila orang tersebut dalam melakukan sesuatu hal, merencanakan sesuatu hal, jika ia melakukannya dengan penuh kepercayaan diri, maka potensi keberhasilannya jauh lebih besar dibandingkan belajar dari sebuah kegagalan. Jadi di sini saya mengartikannya bahwa Donald Trump mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal itu harus dengan rasa percaya diri yang penuh. Terkadang orang-orang melakukan sesuatu hal itu dengan rasa pesimis, tapi Donald Trump menginginkan kita agar lebih optimis dan percaya diri. Karena itu jauh lebih berpotensi sukses dibandingkan kita harus menunggu gagal. Kenapa kita harus gagal dulu baru kita sukses, sedangkan kita bisa hanya dengan semangat yang luar biasa kita bisa sukses tanpa harus gagal. Jadi itulah review kali ini tentang buku Donald Trump karya Triatmojo dan kawan-kawan. Buat kalian yang penasaran, karena saya hanya mengatakan sedikit dari hanya 1% dari 100% buku ini. Buat kalian yang penasaran silahkan pesan. Saya tidak promosi, silahkan pesan. Ini gambarnya, silahkan baca, lalu tulis di kolom komentar hal-hal menarik apa yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian jadikan sebagai teladan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya, Riko Buditno. Terima kasih.